Selamat datang di channel Accountex, di mana channel ini akan membahas putar terkait dengan akuntansi dan perpajakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sekilas tentang pengantar akuntansi. Di mana topik yang pertama ini kita akan membahas mengenai gambaran umum akuntansi. Nah, apa itu akuntansi? Seperti apa? Nanti kita akan coba pelajari dasar-dasarnya di sini. Nah, ini sifatnya saya hanya sharing ya, teman-teman. Mungkin nanti apabila ada yang lebih tahu atau mungkin apa yang saya sampaikan kurang tepat, nanti mungkin bisa dikoreksi dan kita bahas bersama. Baik, di topik pembahasan kita kali ini nantinya akan membahas terkait tentunya definisi atau pengertian akuntansi. Namun di sini nantinya kita akan bahas secara sederhana saja, karena kalau pengertian akuntansi menurut pendapat para ahli nanti bisa kawan-kawan pelajari di buku-buku referensi akuntansi. Kemudian nanti kita pelajari terkait siklus akuntansi itu bagaimana, kemudian apa itu laporan keuangan, dan akhirnya pada topik ini kita akan membahas terkait persamaan dasar akuntansi dan contoh sederhananya. Nah, terkait pengertian atau definisi akuntansi, sebelum kita beranjak ke apa itu akuntansi, tentunya kita akan coba lihat dulu latar belakangnya. Nah, dalam kegiatan sehari-hari tentu kita ini tidak lepas dari yang namanya bisnis atau aktivitas bisnis, kegiatan usaha. Nah, kenapa? Karena kita mau tidak mau, secara langsung maupun tidak, akan terlibat di dalam aktivitas bisnis tersebut. Baik sebagai pelaku bisnis maupun sebagai pihak-pihak terkait, seperti ya kita sebagai customer atau juga sebagai supplier juga sih sebagai pelaku bisnis ya. Namun yang paling banyak keterlibatan kita adalah sebagai customer yang mengkonsumsi ending produk dari aktivitas bisnis tersebut, baik itu berupa barang maupun jasa. Nah, dari aktivitas bisnis ini tentunya akan menghasilkan, tujuan mereka adalah mencari uang. Menghasilkan uang, kemudian kegiatan usahanya itu pun mereka ukur keberhasilannya itu dalam bentuk berapa sih uang yang dihasilkan, profit yang dihasilkan, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetahui laba yang dihasilkan, berapa yang mereka keluarkan untuk mendapatkan profit itu, apa-apa saja pengeluaran, berapa pendapatan, itu kan harusnya dicatat oleh perusahaan atau ya usaha kecil lah. Kemudian dicatat, dapatlah kesimpulan akhir apakah bisnis yang kita jalankan ini untung atau malah rugi. Seperti itu. Nah, dari rangkaian inilah itu sebenarnya adalah proses akuntansi. Nah, mulai dari dia proses pendirian usaha kan mereka harus menyiapkan modal, kemudian dicatat, kemudian membelanjakan apa yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, seperti itu. Semua aktivitas bisnis dari awal pendirian, dari awal mereka memproduksi sampai pada endingnya mereka bisa mengetahui berapa profit atau keuntungan atau kerugian atau loss dari usaha ini. Maka
kalau saya menyatakan dari serangkaian itu adalah peristiwa yang bisa dinamakan kegiatan akuntansi, peristiwa mencatat tersebut. Dan secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa akuntansi itulah proses pencatatan informasi keuangan atau aktivitas yang memiliki nilai yang dapat dinyatakan dalam satuan mata uang. Nah, nanti lebih lanjut kita akan pelajari dan kita akan lihat apa sih yang maksudnya itu yang bisa dinyatakan dalam uang, atau bahasa kerennya sih biasanya namanya memiliki nilai moneter. Artinya dapat dinyatakan dalam satuan mata uang. Contohnya misalkan rupiah, seperti itu. Nah, berikut kita akan coba sharing mengenai siklus akuntansi. Sebelum ke sana kita akan coba melihat dulu tahapan akuntansi itu seperti apa. Nah, pada awalnya kita identifikasi dulu. Namanya proses identifikasi. Kita lihat apakah peristiwa ini atau transaksi ini berpengaruh terhadap keuangan perusahaan, seperti itu. Kita identifikasi dulu apakah memang itu peristiwa atau transaksi yang berpengaruh kepada keuangan perusahaan dan memiliki dapat dinyatakan dalam satuan mata uang, seperti itu, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian kalau memang berpengaruh dan memang ini dapat diukur dalam mata uang, kemudian kita dicatat. Namanya itu biasanya kalau di akuntansi itu di jurnal. Nah, nanti akan kita pelajari, kita sharing lebih lanjut. Kemudian setelah dicatat, kemudian nanti disimpulkan, dan kemudian adanya pelaporan. Nah, pelaporan inilah yang nanti dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai bagaimana usaha ini, di mana titik lemahnya, di mana kita harus perbaiki. Salah. Nah, sekarang kita bahas mengenai laporan keuangan. Apa sih gunanya laporan keuangan itu? Kenapa sih harus ada laporan keuangan? Jadinya ternyata laporan keuangan itu sangat bermanfaat dan sangat berguna dan sangat dibutuhkan. Baik itu dari pihak perusahaan itu sendiri maupun ternyata dari pihak luar perusahaan juga memanfaatkan laporan keuangan tersebut. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah kepentingan laporan keuangan untuk pihak internal perusahaan sendiri, yaitu baik itu untuk manajemen, karyawan. Nah, gunanya apa bagi manajemen? Untuk bisa menggambarkan atau mencari tahu bisnis yang kita jalankan ini sudah berjalan baik belum. Kalau belum, kira-kira di mana masalahnya? Nanti di laporan keuangan tergambar semua. Biaya apa yang menyebabkan ini rugi? Kira-kira produk mana yang paling menguntungkan? Kira-kira keuntungan kita ini harus bisa kita bagikan belum ke pemegang saham, seperti itu kalau misalkan dia dalam bentuk PT. Kemudian dari pihak eksternal itu ternyata banyak yang memanfaatkan laporan keuangan perusahaan. Terlebih misalkan itu perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, seperti itu. Nah, misalkan untuk supplier itu bisa melihat biasanya kan penjualan itu nggak semuanya tunai. Nah, supplier ini melihat bagaimana sih kemampuan keuangan perusahaan ini kalau kita misalkan memberikan tenggat pembayaran sampai sekian hari, seperti itu, sekian bulan, seperti itu. Kemudian juga bagi customer dan paling utama bagi kreditur. Jadi untuk melihat apakah si perusahaan ini cocok nggak kita kasih pinjaman, kita lihat kinerja perusahaannya bagaimana, bagus tidak. Bahkan nanti dari laporan keuangan ini
juga bisa menggambarkan aset-aset perusahaan itu berapa, kolateralnya kira-kira cukup nggak, seperti itu. Kemudian dari investor sebagai bahan pertimbangan untuk kira-kira menguntungkan nggak kita kalau berinvestasi di perusahaan ini. Dia bisa baca laporan keuangan dulu, mempelajari performa perusahaan, mempelajari berapa persen sih tingkat keuntungannya, kira-kira saya akan dapat berapa ini kalau misalkan saya invest di perusahaan ini, seperti itu. Kemudian bagi pemerintah, ini biasanya sangat perlu, terutama misalkan bagi aparat pajak. Nah, orang pajak nanti bisa melihat kira-kira ini benar nggak laporan keuangannya, dari SPT-nya sudah sesuai nggak, seperti itu yang dilaporkannya, dan lain-lain sebagainya. Banyak yang berkepentingan atas laporan keuangan suatu perusahaan, khususnya perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, seperti itu. Lalu kita kemudian bahas laporan keuangan itu apa saja sih yang menjadi komponen laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada namanya laba rugi atau income statement. Nah, di mana formatnya ini nanti kita akan lihat lebih lanjut di topik-topik berikutnya. Namun secara singkat adalah suatu gambaran yang menyatakan berapa pendapatan perusahaan, berapa omsetnya, berapa hasil penjualannya, kemudian berapa harga pokoknya. Nah, kalau misalkan di usaha dagang, modal dia membeli barang itu berapa, seperti itu. Kemudian ada juga biaya-biaya. Nah, di mana nantinya omset atau pendapatan ini setelah dikurangkan dengan harga pokoknya dan dikurangkan dengan biaya lain-lain, nanti ketemulah laba atau rugi, seperti itu. Kalau misalkan pendapatannya lebih besar dibanding biaya-biaya atau harga pokok, tentunya perusahaan ini akan mencatat laba atau keuntungan atau profit, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada yang namanya neraca atau balance sheet. Nah, neraca atau balance sheet ini menggambarkan berapa atau apa-apa saja aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kewajiban apa saja yang masih dimilikinya. Dan juga modalnya berapa. Seperti itu. Permodalannya bagaimana. Nah, kemudian ada yang namanya laporan perubahan modal atau statement of owner's equity. Nah, di sini nanti menggambarkan termasuk apa-apa saja yang mempengaruhi penambahan atau pengurangan modal. Misalkan dari laba tadi, kalau dari income statement tadi, kalau misalkan dia laba akan menambah di owner's equity-nya. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut seperti itu. Kemudian ada namanya arus kas atau laporan arus kas. Nah, di sini khusus untuk menyajikan tentang transaksi kas perusahaan, baik itu ketika perusahaan mendapatkan investasi atau pengeluaran kas untuk pembayaran modal atau sebagainya, seperti itu. Lalu ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Biasanya ini nanti akan berisi terkait kebijakan-kebijakan akuntansi dari suatu perusahaan. Karena kebijakan akuntansi itu tentunya akan mempengaruhi cara perusahaan mencatat. Misalkan metode penyusutan apa sih yang dipakai perusahaan, seperti itu. Cara pencatatan presidennya bagaimana? Karena dengan metode yang berbeda-beda tentunya akan menghasilkan laba atau rugi yang berbeda pula, seperti itu. Baik, berikutnya kita masuk ke topik persamaan dasar akuntansi.
Ini adalah topik inti dari bagian gambaran umum akuntansi yang kita bahas kali ini, di mana persamaan dasar akuntansi itu namanya persamaan itu kan rumus seperti persamaan matematika. Maka persamaan dasar akuntansi adalah harta itu sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan modal. Nah, ini adalah rumus baku dari persamaan akuntansi. Ketika nantinya jumlah harta tidak sama dengan nilai harta itu tidak sama dengan hasil penjumlahan kewajiban ditambah dengan modal, berarti pencatatan kita itu ada yang salah. Atau dalam bahasa biasanya itu kita sebut tidak balance. Berarti kita ada mungkin yang salah mencatat, atau terlalu banyak mencatat, atau kurang mencatat, seperti itu. Nah, lalu kita pengen tahu nih, apa sih maksudnya harta, apa sih kewajiban itu, apa sih modal itu. Nah, kita coba memahaminya melalui contohnya saja, melalui apa-apa saja yang termasuk ke harta, apa-apa saja yang masuk ke kewajiban, dan juga apa-apa saja yang masuk ke modal. Baik, kenapa saya membagi dua seperti ini? Nah, itu tadi. Enaknya itu kita sisi kiri itu adalah harta, sisi kanan adalah kewajiban plus modal. Lagi-lagi rumus bakunya itu jumlah di sisi kiri harus sama dengan jumlah di sisi kanan, di mana kanan itu adalah hasil penjumlahan antara kewajiban dan modal. Nah, kita sekarang beralih ke pengertian harta. Tentunya harta dari ya namanya juga kita bisa sudah coba duga-duga ya. Harta itu adalah apa-apa saja yang dimiliki oleh perusahaan atau aset. Contohnya adalah sebagai berikut. Kas. Nah, kas ini adalah uang yang dimiliki oleh perusahaan. Baik itu dia yang ada di rekening perusahaan maupun yang di uang tunai yang dipegang untuk keperluan sehari-hari. Nah, ini biasanya pegang keperluan sehari-hari itu namanya petty cash. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada yang namanya piutang. Nah, piutang ini adalah lawan dari hutang. Gampangnya, kalau kita orang memiliki hutang kepada kita, maka kita memiliki piutang kepada orang tersebut. Maka selayaknya itu adalah menjadi aset kita, menjadi harta. Karena itu nanti ketika kita tagih akan berubah menjadi uang. Seperti itu. Kemudian ada perlengkapan, kemudian ada peralatan, kemudian ada tanah, ada bangunan. Sebenarnya ini penggolongan nama-nama penggolongan saja. Dalam prakteknya itu bebas, biasanya perlengkapan itu langsung dia atau peralatan langsung disebut mesin, atau misalkan mobil langsung. Ini hanya penggolongan saja, tanah atau bangunan, seperti itu. Kemudian kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Nah, kewajiban itu kan yang pastinya adalah berbagai jenis hutang. Hutang sendiri itu kan ada banyak jenis-jenisnya, yang sebenarnya secara pembagian dari jangka waktunya bisa kita golongkan ke hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek itu biasanya itu hutang dagang, karena kan tidak semua kita melakukan pembelian secara tunai. Nah, biasanya itu kalau kita membeli barang dagangan atau apa yang diperlukan, diberikan tenggat misalkan pembayaran seminggu atau 2 minggu setelah barang kita terima. Nah, ini kan masih dalam jangka yang pendek. Berbeda misalkan kalau kita meminjam ke bank. Nah, misalkan untuk modal kita pinjam selama 10 tahun, nah itu masuk ke hutang jangka panjang. Kemudian modal itu apa?
ada namanya modal usaha. Ketika awal-awal kita mendirikan perusahaan, kita tentunya menanam, ibaratnya menginvestasikan sejumlah, bisa dalam bentuk uang atau juga bisa dalam bentuk barang lain. Misalkan kita modal kita itu, kita dengan teman-teman kita modalnya menginvestasikan dalam bentuk uang, kita mungkin dalam bentuk bangunan. Nah, bisa seperti itu, masuk ke modal usaha. Kemudian, lah ini apa kok ada pendapatan, beban, dan dividen? Ini sebenarnya masih termasuk dalam komponen modal. Kenapa? Karena yang ketiga ini akan memengaruhi jumlah modal. Nah, ketika pendapatan itu, misalkan ini pendapatan dan beban ini hasilnya itu untung, maka dia akan menambah modal atau namanya itu laba berjalan. Pun sebaliknya kalau rugi, dia akan mengurangi modal usaha, saldo modal ini. Nah, kemudian ada yang namanya dividen atau preferred. Dividen ini adalah untuk perusahaan yang berbentuk PT, perseroan terbatas, dan preferred untuk ya perseorangan atau CV yang selain PT. Ini pada intinya adalah menarik uang dari hasil dari perusahaan atau bagian dari modal usaha, baik itu untuk kepentingan pribadi kalau misalkan dia bentuk CV atau preferred, maupun dividen nanti untuk pembagian pemegang saham, seperti itu. Yang namanya kita menginvestasikan ke dalam suatu perusahaan, kan kita pengennya itu adalah hasilnya. Nah, untuk biasanya yang PT itu namanya dividen, seperti itu. Nah, nanti untuk terkait hal ini semua akan kita bahas lebih lanjut di topik berikutnya. Nah, ini ada namanya saldo. Dalam akuntansi itu ada saldo, debit, dan kredit. Nah, untuk harta, ketika dia bertambah, itu nantinya masuk ke kolom debit. Nah, dan sebaliknya ketika dia berkurang, dia akan di kolom masuk ke kolom kredit. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan berikan contoh-contoh untuk topik penjurnalan. Kali ini kita coba perkenalan saja. Nah, sebaliknya di sisi yang berbeda, di sisi kanan, ketika ini bertambah, akun-akun atau bagian-bagian dari kewajiban dan modal itu menambahannya justru ada di kredit. Nah, ketika dia berkurang, sebaliknya di debit, masuk ke kolom debit, seperti itu. Nah, ini merupakan saldo normal seringkasan. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di berikutnya. Sebelum kita masuk ke topik penjurnalan, ada baiknya kita memahami ini. Nanti kita pahami ini nanti secara logika ya, tapi inilah rumus dasarnya, di mana harta itu penambahannya di debit, pengurangannya di kredit, seperti itu, dan seterusnya. Demikian juga utang tadi kan masuk ke kewajiban, maka penambahannya di kredit dan pengurangannya di debit, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dan pelajari sendiri. Nah, nanti seiring waktu ketika kita sering latihan, penjurnalan, ini sudah otomatis kita pahami tanpa harus menghafal, seperti itu. Baik, kita lanjut. Oh ya, ini kan mungkin teman-teman bertanya, kok debit di dalam kurungnya DR, kredit CR. Nah, ini sebenarnya dari asal katanya debit itu adalah dari DBR, dan asal kata dari kredit adalah kreder. Dan ini akan kita gunakan seterusnya dalam latihan-latihan akuntansi, dan di praktek kenyataan juga kode ini yang paling sering digunakan, DR dan CR, seperti itu.
Baik, kita masuk ke contoh untuk lebih memahami eh, bagaimana sih, apa sih yang membedakan, eh, apa sih, bagaimana sih persamaan dasar akuntansi ini, bagaimana membedakan di mana dia harta, kewajiban, maupun modal. Nah, baik, kemudian ada informasi, kita langsung ke soalnya. Seperti contoh soal, ada informasi seperti ini. Tanggal 5 Januari, Rumbia dan Kubang, ini ada dua orang, mereka bersepakat mendirikan perusahaan jasa konsultasi akuntansi. Itu bernama Accountex. Nah, kita akan lakukan pertama-tama adalah identifikasi terhadap informasi ini. Kalau kita melihat informasi ini belum bisa kita ukur dalam satuan mata uang, karena belum ada nilai uang yang terlibat di situ. Seperti itu. Di tanggal 5 Januari, mereka baru sepakat nih untuk mendirikan suatu, katakanlah firma, perusahaan jasa konsultasi. Nah, besoknya mereka langsung lakukan action dari hasil kesepakatan mereka, di mana Rumbia menyetorkan modal awal sebesar 100 juta dan Kubang menyetorkan modal awal sebesar 50 juta. Nah, lalu bagaimana kita mencatatnya ini dalam proses akuntansi berdasarkan persamaan dasar akuntansi tadi? Nah, sebagaimana kita tahu tadi, persamaan akuntansi adalah harta itu, jumlah harta sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan modal. Nah, lalu kemana kita taruh transaksi ini? Di mana Rumbia menyetorkan modal awal sebesar 100 juta dan Kubang sebesar 50 juta. Nah, tentunya itu ketika uang disetorkan, itu kan yang bertambah kas. Baik itu mereka setorkan ke rekening perusahaan atau mereka pegang secara tunai. Nah, uang ini kan bentuknya adalah uang, belum bentuk jadi barang lain. Maka kas perusahaan itu sekarang sudah ada 150 juta. Itulah modal awal dari perusahaan ini, di mana terdiri dari modal si Rumbia 100 juta dan modal Pak Kubang 50 juta. Yang 150 juta ini jadi modal perusahaan, dan dalam pencatatannya biasanya dicatat dengan seperti ini: modal Rumbia berapa, modal Kubang berapa. Seperti itu. Jadi sekarang perusahaan sudah punya modal dalam bentuk kas sebesar 150 juta. Maka harta juga bertambah 150 juta dan modal juga sekarang kita ada 150 juta. Sisi kiri dan sisi kanan jumlahnya sama, di mana jumlah ini 150 juta, jumlah harta 150 juta. Seperti itu. Nah, saldonya sekarang harta 150 juta, modal 150 juta. Belum ada kewajiban. Tapi secara matematisnya jumlah sisi kiri dan jumlah sisi kanan itu sama. Sama-sama 150 juta. Kita tetap berpegangan pada rumus baku ini. Seperti itu. Ini nantinya gunanya untuk apa? Ini untuk mendeteksi bila ada kita salah catat nantinya. Kalau misalkan jumlah sisi kiri dan sisi kanan itu ternyata tidak sama atau tidak balance, berarti ada yang salah pencatatan kita. Seperti itu, entah salah tulis, salah hitung, atau salah memasukkan kolom debitnya, atau salah memasukkan ke kolom kreditnya. Seperti itu. Baik, kemudian karena perusahaan membutuhkan suatu tempat untuk dijadikan sebagai kantor atau tempat menjalankan usahanya, di tanggal berikutnya, hari berikutnya, perusahaan membeli ruko untuk dijadikan sebagai kantor. Nilainya berapa? 50 juta. 50 juta. Nah, tentunya
50 juta ini dibeli secara tunai. Kita ambil dari kas 50 juta untuk membeli ruko, sehingga sekarang kita memiliki bangunan. Boleh sih sebenarnya ini bangunan bisa, atau langsung nama ruko bisa, seperti itu. Kita sekarang punya bangunan yang telah kita beli seharga 50 juta. 50 juta ini tadi uangnya kita ambil dari kas kita, persediaan kas kita. 50 juta untuk membeli bangunan. Nah, sekarang kas kita sudah berkurang sebesar 50 juta, jadi tinggal 100 juta. Namun kita sekarang sudah punya bangunan sebesar 50 juta. Secara harta keseluruhan, nah di kolom sisi kiri, jumlahnya tetap 150 juta. Dia hanya berubah bentuk dari kas diambil 50 juta untuk memperoleh bangunan sebesar 50 juta. Sehingga kalau kita perhatikan, tetap pada rumus baku. Jumlah sisi kiri 150 juta, jumlah sisi kanan 150 juta. Seperti itu. Baik, setelah membeli bangunan, perusahaan juga membeli beberapa unit komputer. Seharga totalnya itu 10 juta secara kredit. Nah, ini nanti secara kredit ini tentunya mempengaruhi cara kita mencatatnya. Yang namanya secara kredit itu adalah membeli dengan utang atau tidak secara tunai, tidak secara cash, seperti itu. Nah, kita beli secara kredit, kita sekarang sudah punya komputer. Biasanya penggolongan saja, kita bilang perlengkapan, bagian perlengkapan. Tapi biasanya kalau itu tergantung selera teman-teman dalam pencatatannya. Ini nanti gunanya agar lebih mudah diposting ke buku besar, biar buku besarnya nggak terlalu banyak. Namun biasanya dalam perusahaan-perusahaan yang kecil itu biasanya langsung dia catat komputer langsung seperti itu. Walaupun sebenarnya pada prakteknya lebih bagus kita buat penggolongan seperti ini agar nanti buku besarnya tidak terlalu banyak, seperti itu. Nah, kita sekarang punya komputer yang merupakan bagian dari perlengkapan sebesar 10 juta. Nah, bertambah 10 juta. Hutang kita pun bertambah 10 juta. Hutang tadi masuk kemana? Ke kewajiban. Bertambah 10 juta. Seperti itu. Sekarang kita punya perlengkapan 10 juta, pun kita punya hutang 10 juta. Karena uang untuk membeli 10 juta ini kita belum keluarkan. Tidak kita ambil dari kas kita berhutang. Sehingga kewajiban kita yang tidak berhutang usaha itu bertambah 10 juta. Nah, kalau kita lihat saldonya, kas tetap 100 juta, kita punya perlengkapan sekarang 10 juta, dan bangunan tetap 50 juta. Yang kalau dijumlahkan totalnya adalah 160 juta. Begitu juga sisi kanan. Kewajiban kita, hutang kita bertambah 10 juta. Di mana kita tadi punya modal 150 juta. Rumus baku masih benar. 160 juta sisi kiri, 160 juta sisi kanan. Seperti itu. Nah, pada transaksi berikutnya di tanggal 11, account tax perusahaan sudah mulai bekerja dan sudah mulai dibayar oleh customer, pelanggan. Langsung dibayar tunai sebesar 5 juta.
Nah, tadinya di persamaan dasar akuntansi, pendapatan itu kan berpengaruh ke modal. Nah, maka dia akan menambah modal sebesar 5 juta. Ini nanti akan kita seiring jalan teman-teman akan mengerti kenapa di sini pendapatan ada di bagian modal ini. Seperti itu. Nah, karena kita terima secara tunai, maka kas kita itu bertambah sebesar 5 juta juga. Kita peroleh pendapatan secara tunai sebesar 5 juta. Maka kas kita, kas perusahaan bertambah 5 juta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat saldonya secara persamaan rumus baku persamaan dasar akuntansi, jumlah sisi kiri itu ada 165 juta, sisi kanan juga menjadi 165 juta, tetap balance, tetap sama, seperti itu. Lalu di tanggal-tanggal berikutnya, untuk memperoleh penghasilan tadi, tentunya kita harus ada beban-beban yang kita keluarkan. Seperti itu. Nah, ternyata ada biaya listrik yang harus kita bayar sebesar 1 juta. Dan gaji karyawan, kita kan punya karyawan juga. Sebesar 2 juta, misalkan tenaga administrasi, katakanlah seperti itu. Jadinya total biaya yang kita keluarkan itu adalah 3 juta, yang terdiri dari beban gaji 2 juta, dan beban biaya listrik 1 juta. Apa yang kita gunakan untuk membayar itu? Kita bayar secara tunai. Tentunya akan mengurangi kas. Kita bayar pakai kas dong, pakai uang tunai. Sehingga kas ini akan berkurang sebesar 3 juta. Jadi sisi kiri berkurang 3 juta, sisi kanan juga berkurang 3 juta. Sehingga saldonya pasti sama. Rumus baku. Sisi kiri dan sisi kanan harus sama atau balance. Seperti itu. Nah, di tanggal 20 Januari, atas pembelian komputer tadi, perusahaan mau bayar nih hutangnya. Kita bayar deh, tapi nyicil 7 juta dulu kita bayar. Seperti itu. Kita bayar 7 juta, tentunya dari mana sumber membayar 7 juta ini? Tentunya pasti dari kas, karena kan dari perlengkapan tidak mungkin, bangunan juga tidak mungkin, kan tidak mungkin praktek seperti ini, jarang lah. Pasti ketika kita masih punya kas, kita akan bayar dulu dari kas. Nah, sehingga hutang usaha kita sudah berkurang 7 juta. Kenapa bisa berkurang? Karena sudah kita bayar. Dari mana kita bayarnya? Tentu dari kas, sehingga kas juga berkurang 7 juta. Sisi kiri berkurang 7 juta, sisi kanan berkurang 7 juta. Sehingga saldonya pasti sisi kiri sama dengan sisi kanan. Ini rumus baku. Jadi utang kita sekarang sudah tinggal 3 juta. Dan sebagai konsekuensinya, kas kita juga berkurang. Jadi 95 juta. Seperti itu. Baik, di transaksi berikutnya, ini saldo sebelum ada perubahan. Ternyata di akhir bulan, si tuan Rumbia perlu nih, dia mau perlu uang 1 juta. Dia ambillah 1 juta dari perusahaan, dari firma ini. Dia ambil 1 juta. Yang namanya pengambilan itu, kalau untuk perusahaan ini katakanlah berbadan usaha firma, dia namanya private atau penarikan. Dia ambil 1 juta, tentunya apa yang diambil? Ya tentunya uang tunai. Dari mana diambil 1 juta? Dari uang kas ini. Nah, uang kas berkurang 100 juta, tentunya itu akan mempengaruhi modal. Karena private ini tadi di rumusan awal sudah kita sampaikan, private ini adalah salah satu yang
mengurangi modal. Ketika ada sekutu, nantilah kita pelajari apa ini sekutu aktif, sekutu pasif. Salah satu anggota pemegang saham tadi, pemegang modal tadi, bukan saham ya, yang pemilik modal tadi mengambil uang, tentunya kan modalnya kan berkurang 1 juta. Dari mana? Yang diambil itu adalah uang tunai, kas 1 juta. Sehingga kas berkurang 1 juta, modal juga berkurang 1 juta. Tapi nanti dalam konteks, dalam pencatatannya dia dibikin adalah prefer. Seperti itu. Sisi kiri berkurang 1 juta, sisi kanan berkurang 1 juta. Sehingga saldo di sisi kiri itu 154 juta, di sisi kanan juga sama 154. Baik, demikianlah sekilas pembahasan kita tentang gambaran umum akuntansi, di mana kita sudah sharing apa sih akuntansi itu secara sekilas. Kemudian tadi kita sudah intinya dari topik kali ini adalah terkait persamaan dasar akuntansi yang sudah kita bahas beberapa contohnya. Intinya pada proses akuntansi itu, yang pertama kita harus identifikasi dulu apakah transaksi ini berpengaruh terhadap keuangan perusahaan, pencatatan keuangan, kemudian apakah ada nilai rupiahnya, seperti itu baru kita catat. Nah, kemudian dari persamaan dasar akuntansi tadi yang paling penting, dan ini akan terus terbawa ketika teman-teman juga sudah bekerja atau nanti pas kuliah atau mengerjakan tugas, jumlah sisi kiri harta itu harus sama dengan jumlah sisi kanan kewajiban plus modal. Seperti itu, yang seperti tadi yang sudah kita rincikan tadi dengan beberapa contoh soal. Seperti itu. Setiap transaksi pengaruhnya kemana? Seperti itu. Nah, baik teman-teman, terima kasih. Bila ada yang ingin didiskusikan atau misalkan dikoreksi, silahkan di bagian komen. Karena saya juga masih baru belajar, saya hanya ingin sharing. Tujuan saya dengan membuat video seperti ini juga menjadi pengingat kembali bagi saya dan juga sebagai sarana saya untuk belajar lagi, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di topik selanjutnya.